Apakah Tuhan pernah terlambat menolong? Salam saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam hati manusia ketika menghadapi masalah, penderitaan atau doa yang terasa belum dijawab. Apakah Tuhan pernah terlambat menolong? Ketika doa belum dijawab, ketika keadaan semakin sulit, ketika pintu-pintu kehidupan seperti tertutup, banyak orang mulai berpikir, Tuhan, mengapa Engkau lama sekali menjawab doaku? Namun firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu. Boleh katakan amin? Kita lihat, Tuhan bekerja dengan waktunya, bukan waktu kita. Seringkali masalah kita bukan karena Tuhan lambat, tetapi karena kita ingin semuanya terjadi cepat. Kita hidup di zaman yang serba instan, makanan instan, internet cepat, pesan dikirim langsung sampai. Akhirnya tanpa sadar, kita juga ingin pertolongan Tuhan instan. Tetapi Tuhan tidak bekerja seperti mesin. Pengkhotbah 3:11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan baik-baik. Bukan sekarang, tetapi pada waktunya. Katakan amin. Karena Tuhan melihat keseluruhan hidup kita, bukan hanya pada masalah yang sedang kita alami hari ini. Mari kita belajar dari kisah Lazarus. Ketika Tuhan seolah-olah datang terlambat. Salah satu kisah yang paling kuat dalam Alkitab tentang hal ini adalah kisah Lazarus. Dalam Yohanes 11, Lazarus sakit keras. Lalu Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Logikanya sederhana begini, jika Yesus datang cepat, maka Lazarus akan sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak langsung datang. Alias sepertinya Yesus datang terlambat. Bahkan Alkitab mencatat sesuatu yang mengejutkan. Yesus menunggu 2 hari lagi. Ketika Yesus akhirnya datang, Lazarus sudah mati 4 hari. Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini kalimat yang sangat manusiawi. Artinya, Tuhan Engkau terlambat loh. Mungkin kalimat ini juga pernah keluar dari hati kita. Tuhan, kalau Engkau menolong lebih cepat, hidupku tidak akan seperti ini. Mari saudara, kita lihat. Sesungguhnya Tuhan tidak terlambat. Dia sedang menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar. Katakan amin. Apa yang terjadi setelah itu? Yesus datang ke kubur Lazarus dan berkata, Lazarus, keluarlah. Dan saat itu juga Lazarus bangkit dari kematian. Perhatikan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Jika Yesus datang lebih cepat, maka Yesus hanya akan menyembuhkan orang sakit, bukan membangkitkan orang mati. Tetapi karena Yesus datang ketika semuanya sudah mustahil, Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Seringkali Tuhan menunggu bukan karena dia tidak peduli, tetapi karena dia sedang menyiapkan mujizat yang lebih besar. Katakan amin. Penundaan bukan penolakan. Ingat, penundaan Tuhan bukan penolakan Tuhan. Banyak orang salah mengartikan penundaan sebagai penolakan. Padahal tidak selalu demikian. Kadang Tuhan menunda karena Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang menata situasi. Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang belum kita lihat. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Ingat ini baik-baik. Penundaan Tuhan seringkali adalah proses persiapan Tuhan. Tuhan selalu datang di saat yang tepat. Alkitab penuh dengan contoh bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Abraham menunggu puluhan tahun untuk anak perjanjian. Yusuf dipenjara sebelum menjadi penguasa Mesir. Daud diurapi jadi raja, tetapi menunggu lama sebelum benar-benar memerintah. Yesus sendiri baru mulai pelayanan pada usia sekitar 30 tahun. Semua ini mengajarkan satu hal. Tuhan bekerja dalam proses. Dan setiap proses memiliki waktu Tuhan. Ketika Tuhan terasa diam, ada masa dalam hidup ketika kita merasa Tuhan tidak menjawab doa. Tuhan tidak membuka jalan. Tuhan sepertinya diam. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. So, menunggu Tuhan bukan berarti pasif. Menunggu Tuhan berarti tetap percaya, tetap setia, tetap berjalan bersama Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah terlambat 1 detik pun. Saudara yang dikasih Tuhan, jika hari ini kamu sedang menunggu jawaban doa, jika kamu hari ini merasa hidup berjalan lambat, jika kamu mau bertanya, Tuhan, kapan Engkau menolongku? Ingatlah satu kebenaran ini.
Tuhan mungkin tidak bekerja secepat yang kita inginkan, tetapi Dia selalu bekerja tepat pada waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu datang pada waktu yang sempurna. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahwa semua proses, semua air mata, semua penantian itu tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan sedang menulis cerita yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.